Selamat pagi kawan-kawan dan pemirsa perspektif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya David Ruston Hussein, host Perspektif Podcast Berita Baru. Teman-teman yang menyaksikan hari ini mulai dari kawan-kawan perspektif di Papua sampai ke Aceh. Selamat pagi saya ucapkan kembali. Kali ini Perspektif hadir dengan edisi spesial karena kita juga mengulas dan memperingati Hari International Women's Day bekerja sama dengan beritabaru.co dengan The Asia Foundation, TAF. Nah, ada beberapa ulasan yang mungkin tema menarik tentang perempuan. Kalau kita lihat dari sisi gerakan perempuan kan sangat kompleks sekali sebetulnya. Tidak melulu tentang gerakan-gerakan ekonomi, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial dan lain-lain, tapi juga pemberdayaan masyarakat adat yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membicarakan tema yang menarik dengan pemateri-pemateri yang menarik. Nah, tema pada pagi hari ini kita kebetulan mengangkat tentang perempuan dan keberlanjutan perhutanan sosial. Di sini sudah ada hadir bersama kita Ibu Naomi Marasian, Direktur PT PPMA dari Papua, dan Ibu Leni SY Lelulia. Saya mohon dibenarkan ini kalau salah ngobrol ya. SY Lelulia dari Balai PSKL Maluku, Papua. Dan beliau sekarang ada di Sorong dan ada di Jayapura, di ujung Indonesia, dan kebetulan hadir pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur sekali. Nah, langsung aja ini, Bu. Kita buka obrolannya dengan santai lah ya, Bu ya. Kepada Ibu Leni terlebih dahulu deh. Kalau menurut Bu Leni nih, realisasi perhutanan sosial di Papua ini kan bahasnya tentang perhutanan sosial, terutama tentang peran perempuan di dalam isu kebijakan lingkungan ini. Nah, realisasi perhutanan sosial di Papua sekitar 4% dari target 2 juta sekian hektar AR, dan di Papua Barat juga baru 6% sekitaran dari target 650.000 hektar AR sekian. Nah, menurut kami dalam perspektif ini cukup kecil ya capaiannya hari ini. Menurut Ibu Leni nih, apa faktor yang cukup menghambat untuk memenuhi target nasional ini, Bu, di tanah Papua itu? Ya, terima kasih Pak David. Sebenarnya banyak faktor ya yang melandasi kecilnya realisasi perhutanan sosial di Papua dan Papua Barat ya. Kenyataan lapangan saat ini kami melihat bahwa memang masih rendahnya ya komitmen pemerintah daerah terkait realisasi perhutanan sosial tersebut. Saya secara pribadi jadi bertanya, apakah Bapak Gubernur, Bupati, atau Wali Kota mengetahui adanya program perhutanan sosial? Itu dalam diri saya sendiri. Gitu ya? Karena kami selama ini kami merasa bahwa sangat bertanggung jawab terhadap realisasinya program perhutanan sosial di tanah Papua. Menjadi urusan Balai PSKL karena selama ini inisiasi dari proses perhutanan sosial itu masih dari Balai PSKL. Contohnya, saya kasih contoh ya, kegiatan sosialisasi, kegiatan fasilitasi untuk adanya dokumen-dokumen permohonan, itu masih dari inisiasi Balai PSKL. Kedepannya saya mengharapkan bahwa ketika ada pemerintah daerah, dalam hal ini ada teman-teman dari Dinas Kehutanan, ada teman-teman CDK, ya cabang Dinas Kehutanan, kemudian ada teman-teman UPTD KPH setempat, justru mereka yang lebih mengenal masyarakat setempat.
itu memudahkan kami ketika melakukan fasilitasi sosialisasi perhutanan sosial di tingkat tapak. Data dan upaya-upaya peningkatan dalam rangka percepatan realisasi program perhutanan sosial dalam hal luasan itu lebih tepat dilakukan oleh teman-teman dari Pemda setempat. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Kami mengharapkan ada kolaborasi antara kita semua supaya capaian yang tadi cukup kecil itu dia meningkat. Itu pertama ya, itu pertama. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit bahwa program perhutanan sosial itu secara singkat menggambarkan bahwa sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini bahwa memang benar-benar perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat setempat yang selama ini sudah mengelola hutannya sendiri. Nah, jadi selama artinya ini ada legalisasi ya di situ, bahwa mereka tidak dianggap mencaplok tanah negara dan lain-lain, tapi ada legalisasi di situ. Ada legalisasi di situ. Jadi selama ini dokumen-dokumen fasilitasi usulan yang terbentuknya hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan yang sudah ada di tanah Papua, itu gambaran bahwa ada kolaborasi dari kami sebagai Balai PSKL dan teman-teman Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan ataupun KPH. Karena selama ini ketika proses itu berjalan, kami meminta bantuan dari Pemda setempat, dalam hal ini Dinas Kehutanan, CDK, dan KPH untuk mendampingi kami di lapangan. Karena mereka yang lebih paham kondisi masyarakat setempat. Kemudian dua ya terkait anggaran. Lagi-lagi anggaran. Tidak bisa kita pungkiri, wilayah untuk menjangkau calon-calon target lokasi perhutanan sosial itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Iya. Bukan saja Papua dan Papua Barat ya. Di wilayah kerja kami kebetulan membawahi 4 provinsi ya. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itu transportasinya cukup besar. Kita bukan saja melakukan fasilitasi di ibu kota kabupaten ya atau kota setempat. Kami harus turun sampai di tingkat tapak untuk meyakini masyarakat bahwa program perhutanan sosial ini aman dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dan kami juga kenapa harus sampai ke tingkat tapak, bahwa kami harus meyakini bahwa subjek dan objek itu benar-benar adalah punya masyarakat setempat, bukan masyarakat lain yang datang mengelola di kampung atau desa setempat. Kemudian selain itu ada poin-poin yang memang menjadi hambatan ketika pencapaian target itu tidak terrealisasi secara baik. Faktor-faktor teknis seperti di lapangan ketika kami melakukan kegiatan verifikasi teknis lapangan ya. Jadi proses sampai keluarnya izin perhutanan sosial itu adalah proses sosialisasi ya. Kemudian kami melakukan fasilitasi untuk mendapatkan dokumen-dokumen usulan dari masyarakat setempat. Setelah itu ada surat ketika permohonan itu dikirim ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada perintah tugas verifikasi teknis. Nah, hasil verifikasi teknis ini tidak seluruhnya diterima pada saat permohonan. Karena ada hambatan-hambatan di lapangan, contohnya, ada lokasi yang sudah ditetapkan ya, sudah diusulkan untuk program perhutanan sosial. Contohnya hutan desa. Itu lokasi yang awalnya sudah dimohonkan atau sudah diindikasi dalam peta indikatif area perhutanan sosial, ternyata ada lokasi-lokasi yang sudah dalam proses permohonan izin lain, misalnya izin kelapa sawit lah, izin lainnya yang ada di dalam lokasi tersebut. Kemudian artinya ada tumpang tindih di situ ya? Iya, ada tumpang tindih di situ. Ketika permohonan itu sudah jalan, ada proses yang berjalan duluan. Sudah berjalan dalam proses itu. Kemudian
persoalan batas administrasi desa. Administrasi ini menjadi persoalan yang memang kenyataan lapangan yang sering kami temui. Contohnya di wilayah Papua dan Papua Barat ya. Pengusulan program perhutanan sosial di Papua dan Papua Barat tidak hanya berdasarkan batas administrasi desa. Karena hak ulayat itu yang merupakan wilayah adat itu bisa lintas desa. Nah, itu yang bisa menjadi kadang-kadang menjadi kecilnya realisasi karena luasan yang selama ini kami pikirkan bahwa sudah masuk pada tahapan telaah, ketika fakta lapangan ternyata luasan itu jadi berkurang karena batas administrasi desa yang dimana hak-hak ulayat itu lebih bisa lintas desa. Itu yang beberapa persoalan teknis yang sering kami temui di lapangan. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak David. Ya, oke. Bu, kira-kira ini ke Bu Naomi ya. Kira-kira kan setahu kami Bu Naomi ini telah berhasil mendorong lahirnya Perda dan Perbuk Kabupaten Jayapura terkait masyarakat adat. Apakah PT PPMA juga mengadvokasi percepatan perhutanan sosial di sana? Sejauh ini apa hasilnya kira-kira Ibu? Ya, baik. Terima kasih Pak David. Juga pemirsa, saya pikir ya ini proses panjang ya, perjuangan. Sebenarnya kalau dibilang ini perjuangan yang kadang-kadang memang di sini kita melihat apa ya seperti rakyat itu berjuang sendiri ya, tidak ada apa namanya ruang yang kemudian bisa disupport gitu. Betul. Baik itu oleh negara dalam konteks ini dan juga pemerintah. Apalagi kalau kita lihat di Papua dalam konteks kekhususan ada OSIS dan segala macam. Nah, bagaimana melakukan upaya-upaya perlindungan, kemudian pemberdayaan dan juga pemberdayaan dan juga keberpihakan kepada masyarakat adat itu. Nah, baik itu dari sisi kebijakan secara nasional, tapi memang terjemahannya ke daerah itu menurut saya juga memang ada gap. Gitu. Nah, memang proses yang coba kita upayakan dalam kerja-kerja PT PPMA bersama masyarakat. Nah, itu sejak 2014 ya kita coba mengadvokasi kebijakan di daerah, termasuk mendorong inisiatif untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Nah, itu melalui SK Bupati nomor 319. Kemudian juga itu di 2014, kemudian di 2018 juga coba melakukan juga beberapa komunikasi pendekatan dengan dengan pihak legislatif. Nah, ini memang saya melihat memang ada beberapa ya kebijakan yang sebenarnya juga itu belum secara jelas itu diterjemahkan juga di daerah gitu ya. Baik artinya itu, ada misunderstanding di situ. Betul, itu benar sekali. Sehingga memang ya kayak di Jayapura kami memang coba melakukan itu juga dengan masyarakat juga dengan mendorong kebijakan itu melalui inisiatif juga eksekutif. Nah, itu yang keluarnya adalah SK Bupati tentang penetapan atau pengakuan terhadap 9 komunitas adat. Nah, 9 komunitas adat di Papua, ya. Papua Barat. Papua. Di Papua. Di Kabupaten Jayapura di wilayah Provinsi Papua gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dari proses yang kemudian kita coba lakukan, karena kalau proses pengorganisasian masyarakat kemudian pemetaan terhadap wilayah adat, nah itu kan proses yang sebenarnya sudah dilakukan cukup lama sebenarnya. Nah, kemudian kan itu jadi pertanyaan, proses-proses itu kemudian muaranya kan sampai di mana gitu ya. Nah, kita memang melihat bahwa peluang penting juga adalah bagaimana memberikan ruang atau akses terhadap masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam mereka, termasuk ya hutan ya.
dalam bentuk kebijakan yang kita dorong bersama masyarakat waktu itu di 3 komunitas adat, itu untuk hutan adat. Oh, hutan adat. Itu, ya, hutan adat. Nah, proses itu sudah coba dilakukan oleh PT PPMA dalam pendampingan ke masyarakat adat dengan menyiapkan semua prasyarat yang diminta gitu ya. Kemudian itu dokumen kita mengantar langsung gitu. Itu ke Dirjen PSKL. Nah, mungkin beberapa sebelumnya itu teman-teman juga dari dari BPK apa namanya yang kemudian yang juga ikut pernah diskusi juga di kantor, kemudian juga melakukan proses kunjungan ke lapangan. Nah, tapi saya melihat memang ini bukan saja di daerah, tapi pusat juga. Saya melihat itu ada tidak ada komitmen yang serius sebenarnya. Tidak ada komitmen yang serius, sehingga turunannya itu kemudian jadi tidak jelas gitu. Artinya sebetulnya secara perangkat aturan itu sudah ada dan mencukupi, tapi tinggal langkah aplikasinya yang kemudian perangkatnya tidak sampai ke bawah begitu, Bu? Atau bisa disimpulkan begitu? Iya, seperti begitu. Jadi saya melihat, dan juga ini kan ada kebijakan yang kemudian juga dari sisi di kementerian sendiri, menurut saya juga ini kan juga kalau di di Permen LHK nomor 83 ya, kalau tidak salah terkait dengan proses untuk pengajuan untuk perizinan itu, permohonan itu kan harus ada perda ya. Ya, harus ada perda. Sementara kalau di Permen, Peraturan Menteri Dalam Negeri itu, yang nomor 52, itu kan melalui penetapannya melalui SK Bupati. Nah, ini kan juga membingungkan sebenarnya. Pilihan-pilihan kebijakan yang memang harus dilakukan itu terjadi itu tuh. Sehingga permintaannya di Permen melalui Permen LHK itu 83 itu memang harus melalui perda. Betul. Nah, ini kan kemudian ya kita melihat ini di tingkat di kebijakan nasional sendiri itu kan kebijakannya turunan yang seharusnya seperti apa itu juga kan masih juga terjadi bukan perebutan tapi perdebatan di antara kementerian itu sendiri. Jadi saya pikir memang harus clear juga di nasional gitu, kemudian juga di daerah dalam bentuk rangka kerja teknisnya, regulasi kerangka kerja teknisnya sehingga bisa membawahi kinerja-kinerja yang positif gitu kan. Betul. Maksudnya seperti begitu. Jadi memang kalau kita melihat di Papua memang dari skema PS itu baik itu HD, HKM dan juga hutan kerakyatan, dan juga saya melihat lebih tepat kita di Papua itu adalah kita mendorong ke hutan adat. Kenapa harus hutan adat? Kenapa? Karena memang kita harus paham konteks di Papua ya. Karena di Papua itu dalam sistem penguasaan kepemilikan itu mereka lebih banyak menganut sistem komunal gitu ya. Hak-hak itu melekat pada dari konteks kewilayahannya itu pada kampung, dan di dalam kampung itu kan ada marga-marga gitu. Jadi lebih tepat itu adalah dengan mengorganisir masyarakat itu di tingkat komunitas itu dan juga di kampung dengan pendekatan-pendekatan marga dalam sistem kepemilikan mereka. Jadi lebih tepatnya menurut saya itu adalah hutan adat gitu. Jadi pengakuan terhadap masyarakat adat itu menjadi bagian yang penting. Menjadi bagian yang penting gitu. Artinya perhutanan sosial jadi itu yang sebenarnya juga dilakukan oleh. Sorry Bu, saya sengaja. Artinya perhutanan sosial ini sebetulnya tidak relevan dengan kondisi sosial yang ada di Papua sebetulnya. Iya, jadi kalau pilihannya suruh memilih dari 5 skema itu, kita melihat lebih tepat itu hutan adat gitu. Supaya hak pengelolaan itu diberikan kepada rakyat gitu, kepada pemilik. Jadi tidak dilepas, haknya itu tidak dilepas gitu.
Sudah dilepas kepada dalam bentuk izin-izin yang lain yang kemudian di offer ke orang lain, kan, ke kelompok lain gitu. Tapi ada baiknya memang itu hak itu tetap melekat pada masyarakat adat. Cuma diberikan akses dan kemudian pendampingan yang cukup untuk melakukan proses pengelolaannya gitu. Jadi itu semuanya. Kemudian ya ada banyak tabrakan benturan yang lain dengan pengelolaan hutan berkelanjutan dari Perdasus 22. Nah, ini skema ini juga kan sebenarnya juga kita melihat kalau dalam pendekatannya dia lebih seperti begitu. Jadi pengelolaan itu dilakukan oleh masyarakat adat, pemilik hak gitu. Nah, ini kan juga ada perdebatan juga. Pilihan di Papua lebih tepat itu mendorong ke situ, ke skema itu. Tapi kemudian ini juga belum matching ya, belum sinkron dengan nasional, dengan Jakarta. Jakarta maunya ternyata berbeda dengan apa yang Papua mau gitu. Padahal kalau kita lihat dari beberapa kebijakan turunan dari Otsus itu, termasuk pengelolaan hutan berkelanjutan itu sebenarnya kan sudah ada kasusnya. Nah, pendekatan itu yang sebenarnya dilakukan juga oleh beberapa kawan-kawan, termasuk kami juga. Tapi hambatannya sampai dengan sekarang itu jadi tidak jelas soal persoalan NSPK dan lain-lain itu. Oke. Nah, Bu, itu jadi menggantung. Saya mau menanyakan lagi, sebetulnya apa kira-kira perbedaan yang paling signifikan antara perhutanan sosial dengan perhutanan adat yang harusnya kalau melihat tipologi sosial masyarakat Papua ini yang lebih tepat adalah hutan adat. Iya, karena kalau kita ke hutan kayak hutan desa itu berarti kan hak pengelolaan itu kan oleh desa. Oleh pemerintah. Sebenarnya paling terkecil itu kan adalah desa. Itu dikelola oleh mereka gitu. Nah, itu artinya ada proses-proses yang lain sebenarnya dengan proses memberikan izin oleh masyarakat dalam akses kelola hutan itu. Jadi ada take over juga sebenarnya terhadap hak pengelolaan itu. Jadi memang lebih tepatnya begitu, termasuk dengan beberapa skema yang lain. Jadi kita lebih melihat negara dalam konteks ini termasuk sampai dengan desa atau kita di sini bilangnya kampung sebagai pemerintahan terendah. Nah, itu sebenarnya kan mempersiapkan akses yang penting atau proses-proses administrasi yang penting supaya memberikan ruang kepada masyarakat adat itu sendiri untuk mengelola haknya gitu. Artinya ruang-ruang itu harus disediakan oleh sampai perangkat pemerintahan terkecil yang harusnya itu mewadahi masyarakat adat juga kan seperti itu. Seperti itu. Bu Leni, ini kan sesuai dengan tema kita ya, bahwa pemberdayaan perempuan untuk masyarakat adat dan lain-lain. Ada beberapa banyak modeling atau percontohan di lokasi perhutanan sosial yang itu dikelola oleh perempuan atau mama-mama lah ya. Kalau dibandingkan dengan perhutanan sosial yang dikelola bapak-bapak, kira-kira nih mana sih yang lebih baik nih? Ini kan sekedar perbandingan ya, karena ini linkage dengan tema kita tentang gimana sih peran perempuan dalam pengelolaan ini. Ya, makasih Pak David. Melihat realita yang ada saat ini, memang untuk kekhususannya izin perhutanan sosial ini diberikan untuk masyarakat setempat. Yang artinya bahwa peran perempuan itu juga ada di situ. Karena tidak membedakan porsi perempuan mana, porsi laki-laki itu yang mana. Nah, dalam konteks perjalanan perhutanan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk saat ini yang menjadi model kami adalah di hutan desa Sira dan Mangkroholo. Itu memang skema hutan desa ya, dulunya itu difasilitasi oleh teman-teman dari Samdana ya, teman-teman Samdana dan Bentara terkait hutan desa. Jadi hutan desa itu dikelola oleh masyarakat adat. Ya, masyarakat adat, dan saat ini para ibu-ibu sudah mengelola hasil hutan bukan kayu berupa sagu. Ya, sagu dikelola menjadi tepung sagu, bahkan
tepung sagu itu sudah didistribusi sampai ke Manokwari. Nah, di sini kami ingin ada peran pemerintah daerah atau juga peran pemerintah pusat dalam hal ini untuk bagaimana menyediakan pasar yang terus-menerus bisa mengambil produk dari masyarakat, ya, terutama masyarakat adat ya. Iya, terutama masyarakat adat. Ya, di tengah pandemi ini teman-teman dari Hutan Desa Sira dan Mangroholo itu mereka akhirnya banting setir dari mengelola tepung sekarang membuat kebun sayur, sehingga itu tetap berputar untuk mendapat penghasilan masyarakat setempat. Cukup aktif ya, salah satu tokoh namanya Pak Arkilaus Kladit itu cukup aktif dalam mengawal perhutanan sosial di Hutan Desa Sira dan Mangroholo. Setiap momen, setiap kegiatan tetap memberikan informasi perkembangan perhutanan sosial di Hutan Desa Sira dan Mangroholo. Itu menjadi satu catatan penting bahwa teman-teman Hutan Desa Sira Mangroholo dengan peran perempuan di situ bisa memberikan nilai lebih, nilai tambah dalam memproduksi tepung sagu. Bahkan bukan saja tepung sagu, sampai kue, penganan-penganan dari sagu itu sudah bisa dibuat oleh masyarakat hutan desa di Kampung Sira Mangroholo. Ya, satu lagi contoh di Fak-Fak. Di Fak-Fak itu ibu-ibu sudah membuat kerajinan dari pandan. Ya, kalau di sana disebut anyaman jerten. Ya, anyaman jerten itu pandan. Nah, ada juga menurut informasi dari teman-teman di sana ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk ada waktu hari-hari tertentu itu menggunakan noken, tas dari noken ya, tapi yang dari anyaman jarten ini. Nah, hari ini memang masih agak sederhana ya, masih sangat sederhana. Anyaman jarten itu berupa tas, dompet, ya, tikar. Dalam tahun ini kami akan berupaya mempunyai satu rencana untuk membuat pelatihan khusus untuk teman-teman yang menganyam, ibu-ibu, para ibu-ibu yang menganyam, dengan menyediakan narasumber untuk bagaimana bisa melatih ibu-ibu membuat anyaman itu lebih modern, dengan tidak meninggalkan produk asli yang sudah dihasilkan dari teman-teman di Fak-Fak. Terus dengan jaringannya Bu Leni? Halo Bu? Halo? Oke. Halo? Oke. Iya. Gimana Bu? Sorry. Jadi ada teman-teman ya di Fak-Fak ya, para ibu-ibu yang sudah menganyam ya, menganyam dompet, tas, dan tikar. Itu dalam tahun ini kami berencana akan memberikan pelatihan untuk ibu-ibu bagaimana bisa memproduksi anyaman itu lebih modern lagi, tetapi tidak meninggalkan kekhasan ciri khas dari pandan itu sendiri. Nah, dan di sana juga ada ibu-ibu yang memproduksi minuman dari pala, jus pala itu. Kalau dilihat dari modeling, mereka sudah menciptakan satu modeling keberlanjutan perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh para ibu-ibu. Iya. Nah, kalau membandingkan mana baiknya nih yang ya, mana yang baik lebih, nih dikelola bapak-bapak sama ibu-ibu, saya pikir dalam berjalannya waktu sampai saat ini untuk membedakan hal itu belum terlihat ya, karena saya lihat harus ada kerjasama dari bapak-bapak dan mama-mama. Iya. Nah, contohnya ya, sagu. Bapak-bapak potong sagu, bawa pulang ke ibu-ibu, nanti ibu-ibu yang peras, kemudian membuat tepung. Nah, itu harus ada kerjasama, tidak bisa dipisahkan mana yang lebih baik dan mana yang tidak, itu bukan menjadi perbandingan, tapi harus ada kolaborasi. Artinya tidak ada unsur yang mana yang dominan ya, simbiosis lah keduanya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu saling menutupi kebutuhannya masing-masing begitu. Tapi kemudian
tidak ada diskriminasi kan? Apakah kemudian perempuan harus punya dalam kerangka kerja tertentu dia dibatasin dan dalam kerangka kerja tertentu laki-laki lebih dominan? Apakah masih ada pola-pola begitu Bu di masyarakat adat? Atau mereka justru di hutan sosial ini mereka justru hidup berdampingan dengan pola pikir yang lebih modern, yang artinya satu sama lain lebih punya kohesivitas yang bareng-bareng itu? Ya, kalau di lapangan bersamaan Pak, bahkan ibu-ibu mengatakan, ibu kami juga bisa ke hutan. Oh ya, Bukan gitu saja ya. bapak-bapak. Jadi mereka ke hutan dengan membawa bekal, suami istri ke sana, pulang-pulang bawa sayur, bawa ubi ya, bawa keladi, itu ciri khas di sini. Jadi tidak bisa dipisahkan bapak sendiri, ibu Nggak sendiri bisa, ya nggak melakukan tanam bisa sosial. dipisah ya. Memang Iya. emang perannya memang tidak punya peran masing-masing, tapi juga Iya. saling menutupi Saling kekurangan dan menutupi. kelebihan masing-masing. Oke. Kembali lagi nih ke Bu Naomi. Seberapa besar sih Bu peran mama-mama dan perempuan adat yang didampingi oleh PT PPMA dalam pembangunan, dalam melakukan pengelolaan hutan di Jayapura, Bu? Kira-kira. Ya, kalau bertanya soal seberapa besar peran mama atau perempuan ya, saya pikir ya mungkin seperti tadi Bu Leni sampaikan ya, soal tadi kita bilang soal diskriminasi atau ketidakadilan ya, itu soal cara pandang ya. Tapi sebenarnya di masyarakat sendiri memang dalam bekerja, apalagi dengan pendekatan yang memang coba dilakukan oleh PT Mas, kan kita bicara konteks pendekatan ke komunitas ya. Nah, komunitas itu kan berarti kan ada perempuan dan laki-laki. Betul. Nah, ini kan satu kesatuan. Kalau kita bicara dalam keberlanjutan lingkungan, maka kita tidak bisa bicara perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Itu mereka harus, itu kekuatan bersama yang memang harus diperkuat atau didampingi, disupport untuk keberlangsungan kehidupan mereka dan juga keberlangsungan lingkungan. Oleh sebab itu memang perempuan dalam porsi sebenarnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, itu memang lebih banyak perempuan. Akses itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan sebenarnya ya. Karena mungkin dia berkaitan dengan kebutuhan untuk ketersediaan pangan untuk keluarga, dan itu lebih banyak itu ya mungkin sudah istilahnya sudah menjadi budaya ya atau kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat. Maka ya berkebun itu sudah lebih banyak, waktu membuka kebun pasti sama-sama lah. Tapi waktu pergi mengambil hasil itu bisa sama-sama, tapi juga bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, beberapa pengalaman kita seperti di Imsar, itu satu kampung yang kita dampingi. Nah, itu kan beberapa pendekatan kita lakukan dengan komoditas yang dimiliki oleh masyarakat adat ya. Secara khusus di kampung itu. Nah, itu coba dipakai untuk pendekatan penguatan masyarakat adat dari sisi ekonomi mereka gitu. Nah, khusus untuk perempuan itu salah satu coba mengelola potensi yang mereka punya seperti sagu. Nah, itu sagu itu ya ditebang pasti oleh bapak-bapak. Cuma diperasnya oleh ibu-ibu, kemudian dari hasil itu dijadikan tepung. Coba diolah jadi tepung sagu, dan kemudian tepung sagu itu juga kemudian menjadi bahan dasar untuk mereka membuat kue-kue dan lain-lain gitu ya, untuk kepentingan konsumsi keluarga dan lain-lain gitu. Nah, itu yang dilakukan termasuk juga dengan mengelola kelapa, kemudian itu menjadi semacam visio ya, minyak. Visio, minyak. Oke. Nah, itu diolah juga oleh perempuan gitu ya. Karena kalau suruh bapak suruh peras kelapa pasti mereka wah itu ya. Iya. Nah, itu artinya juga yang dilakukan.
Artinya peran-peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi sebetulnya di masyarakat adat juga berjalan kan Bu sebetulnya. Iya, Kalau yang selama betul. ini didampingi oleh PT PPMA. Betul, berjalan. Nah, selama ini kan kita lihat ya, contoh kasus waktu pas pandemi COVID-19 ini, nah itu kan sebenarnya para bapak-bapak ini seperti dipaksakan untuk kembali ke hutan mereka, kembali ke dusun mereka. Kalau ibu-ibu kan sudah enjoy karena itu area yang selama ini kan mereka apa istilahnya itu beraktivitas ya. Jadi menjadi ruang kelola mereka. Jadi ya situasi waktu pandemi itu mereka justru semakin survive gitu ya. Nah itu sesuatu yang kita lihat juga perempuan punya peran yang cukup besar sebenarnya. Kemudian seperti pengalaman kita di MAPI juga kita melihat MAPI itu kan topografinya itu wilayah geografisnya itu kan lebih banyak rawa dan kemudian ya semacam padang sabana dan hutannya tuh agak berjauhan. Jadi lebih banyak aktivitas yang dilakukan di rawa untuk mencari ikan setiap pagi untuk kebutuhan keluarga, tapi juga dijual ke pasar itu dilakukan oleh perempuan. Dan itu pagi dan petang. Kemudian mereka ke dusun, itu yang lebih unik kalau di MAPI itu perempuan MAPI, mereka menebang sagu. Kemudian habis itu mereka yang peras sagunya dan kemudian dibawa pulang untuk kebutuhan Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Benar luar biasa. Ternyata memang karakteristik masyarakat itu terbentuk juga karena faktor geografis juga. Jadi ada banyak tantangan yang kemudian membuat mereka harus menyesuaikan diri untuk bisa survive gitu. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu kita bicara soal keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan alam. Nah, itu karena masyarakat itu sudah hidup itu dia berdampingan dengan alam itu sendiri ya, memberi dan menerima. Jadi memang otomatis kalau kita bicara menjaga kelangsungan alam itu bukan saja supaya masyarakat juga hidup karena masyarakatnya kalau hutannya kita rusak, alamnya kita rubah dia jadi fungsinya beralih, maka itu yang mengalami dampaknya itu adalah masyarakat karena mereka sudah bertahun-tahun hidup dengan sistem seperti itu tiba-tiba berubah. Itu nggak tahu itu sama dengan dia belum mati tapi kita sudah mematikan dia gitu. Menarik. Iya. Nah, ini sama ini kayak apa yang masih ada singgungannya dengan apa yang dilontarkan Bu Naomi barusan. Nih, saya minta komentarnya Bu Leni ini. Kalau saya kan sempat baca tentang profilnya Mama Echa Patiran, seorang penggerak kelompok perempuan yang sangat aktif untuk ngajak mama-mama jaga hutan dan mengolah komoditas pala secara kolektif. Nah, ini apa komentar Bu Leni secara pribadi dan kelembagaannya dengan peran-peran perempuan hebat seperti ini? Kira-kira. Iya, saya memang belum baca ya profil Mama Echa yang disebutkan, tetapi saya memberikan apresiasi yang sangat besar pada perempuan-perempuan tangguh seperti Mama Echa. Karena selain menjaga hutan, ya, mereka harus berusaha agar perut itu tetap terisi. Biasanya ibu-ibu begitu ya. Apapun kerjaannya harus memikir anak hari ini makan apa, sekolahnya bagaimana, itu harus dipikirkan oleh ibu-ibu, banyak yang dipikirkan. Nah, sehingga dalam menjaga hutan itu Mama Echa mungkin dalam benak dia bukan hasil hutan kayu yang menjadi sumber utama di dalam hutan ya. Sumber lain seperti pala yang merupakan hasil hutan bukan kayu harus tetap ada dan terjaga sebagai sumber penghasilan tambahan bagi mama-mama seperti Mama Echa dan aktivitas yang sudah dihimpun oleh Mama Echa. Sehingga dari secara kelembagaan bagaimana peranan kita untuk
mendampingi Mama Echa dengan teman-teman yang sudah bisa membantu menjaga hutan. Itu diharapkan dari mulai kegiatan pelatihan, kegiatan pemenuhan tambahan sarana prasarana, dan hal-hal lain yang mendukung sehingga keberlanjutan dari proses pendampingan terhadap Mama Echa dan teman-teman itu ke depannya berkelanjutan, itu perlu kolaborasi dari kita semua para instansi terkait yang memang benar-benar dalam program perhutanan sosial ini memberikan dampak lebih bagi perempuan-perempuan di Papua dan Papua Barat saat ini. Karena melihat kondisi saat ini yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Naomi, perempuan itu penggerak kehidupan. Karena apalagi di tengah pandemi sekarang ini, ibu-ibu harus menjadi guru, ya. Ibu-ibu harus menjadi membantu suami dalam menambah penghasilan agar dapur itu tetap mengepul. Iya, betul. Menjadi tugas dan tanggung jawab para ibu-ibu, para perempuan-perempuan tangguh, untuk bagaimana tetap mensejahterakan masyarakat dan seperti Mama Echa, hutan tetap lestari. Iya, ya? Iya, betul. Itu sedikit komentar dari saya. Nah, ini kan begini, sebetulnya kalau lihat dari proses pemaparannya Bu Naomi maupun Bu Leni, kan tadi sebetulnya banyak nih potensi perempuan penggerak yang bisa didorong untuk menjadi pengelolaan hutan sosial di tingkat tapak. Nah, sebenarnya ada berapa banyak sih potensi itu Bu Naomi untuk digerakkan lebih masif, lalu kemudian dikampanyekan ke masyarakat yang lebih luas, bahwa masyarakat adat ini bisa untuk menggerakkan perempuan sebagai patronase utama lah, penggerak ekonomi sosial masyarakatnya. Ini Bu Naomi gimana kira-kira? Ya. Sejauh mana nih kira-kira potensinya di Papua Barat terutama? Ya, yang pertama itu kan kita harus menyadari bahwa mau berapa banyak pun sumber daya alam yang kita punya, itu pasti ada batasnya ya, ada batasannya. Yep, betul. Jadi kalau betul. kita bicara soal keberlangsungan kehidupan dari manusia, itu tidak ada batasnya. Siap. Pernah ada satu mama di daerah Kerom ya, Arso, dia bilang begini kepada bapak-bapak, karena mereka punya pengalaman ketika lahan mereka itu, satu tanah itu digunakan untuk perkebunan sawit. Nah, protes mereka adalah kepada bapak-bapak begini, kami ini tidak melahirkan tanah, kami melahirkan anak gitu. Kalau tanah dijual habis, lalu kemana anak-anak yang akan kami lahir? Mereka akan hidup di mana? Gitu. Siap. Nah, jadi memang. Artinya ada dorongan preventif dari perempuan juga, peran preventif untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang terlalu berlebihan, yang seakan-akan itu kan jangka pendek sebetulnya, tapi perempuan juga punya pemikiran yang jangka panjang untuk baik untuk lingkungannya, kehidupan anak-anaknya, kehidupan anak cucunya dan lain-lainnya, kan sebetulnya begitu kan? Iya, betul. Karena itu sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi perempuan sebenarnya. Adalah memastikan anak-anak yang dilahirkannya itu akan baik gitu. Akan baik masa depannya gitu. Oleh sebab itu, ya ini kita bicara era kompetisi ya. Jadi hal yang bisa kita pastikan adalah soal tanah, hutan, dan sumber daya alam masyarakat adat harus tetap terjaga gitu. Sebagai jaminan untuk keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri gitu. Karena kalau kita tidak bisa bilang bahwa
dengan era keterbukaan ini mungkin juga anak-anak kita selain mereka sekolah, ya sekolah itu baik untuk peningkatan kapasitas mereka. Kapasitas pendidikan Tapi mereka. setiap anak itu punya kebanggaan dengan daerahnya, dengan kampungnya, dengan komunitasnya itu. Nah, itu bagian dari jati diri, bagian dari nilai yang terikat dalam setiap anak-anak gitu atau setiap komunitas. Oleh sebab itu perjuangan. Makanya kalau kita bicara perhutanan sosial itu bagian dari perjuangan. Pengakuan masyarakat bagian dari perjuangan karena ternyata perjuangan itu belum tuntas. Betul. Nah, itu baru kita bicara kebijakannya, tapi fakta realitanya hari ini akan ke depan seperti apa nanti gitu. Nah, siapa yang akan bisa menjamin itu, memastikan itu di situ? Oleh sebab itu ya kampanye kita atau pesan moral kita untuk masyarakat, tapi juga untuk masyarakat kita bilang jangan lagi jual tanah, tidak boleh jual tanah. Iya. Karena itu warisan adat dan itu sampai ke anak cucu. Bagi anak cucu harus tetap dijaga dan dikelola. Yang boleh dikelola tapi tidak boleh itu dijual gitu. Nah, tantangan kita hari ini kan kita bicara bagaimana kebijakan atau posisi negara di dalam melindungi rakyat. Itu yang sebenarnya masih tabur, masih belum jelas gitu. Karena menurut pengamatan kami atau hemat kami bahwa bahwa penting posisi negara dalam hal ini untuk memberikan support kepada masyarakat adat. Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, tapi juga memberikan ruang kepada rakyat untuk mengelola sumber daya yang mereka punya. Nah, ini dengan skema-skema pelepasan hak itu sebenarnya bagian dari proses memiskinkan sekaligus membunuh rakyat sebenarnya. Apalagi dengan model skema perizinan, investasi, maka masyarakat harus mengeluarkan surat pelepasan tanah atau pelepasan hak. Nah, ini benar-benar ini kejahatan sebenarnya atau kehancuran sebenarnya yang sedang dirancang oleh negara menurut saya. Karena rakyat tidak akan kemana-mana, mereka akan tetap ada di wilayah mereka. Kecuali mungkin satu-satu anak-anak mereka yang mungkin karena setelah pendidikan, mereka punya akses yang lain, mereka akan pergi. Tapi toh mereka akan kembali pulang gitu. Nah, kita berharap itu tanah, hutan, wilayah adat itu harus tetap terjaga untuk keberlangsungan komunitas itu atau masyarakat adat itu. Dan kita berharap di sini sebenarnya negara hadir untuk mendampingi dan memberikan ruang akses untuk memberdayakan rakyat gitu. Supaya ya kalau rakyat melindungi mereka, maka rakyat pun akan mensejahterakan memberikan kontribusi juga kelangsungan. Jadi artinya ada take and give antara negara dan rakyat itu sendiri, masyarakat itu sendiri kan? Begitu. Ya. Bu Leni, gimana kira-kira tanggapannya tentang apakah selama ini negara belum sampai ke pada tahap yang paling efektif untuk melindungi hak-hak rakyat itu sendiri? Dari pernyataan Bu Naomi tadi. Sebenarnya sih negara itu hadir ya. Negara itu selama ini sudah hadir dengan peraturan-peraturan yang bisa mengawal keberlanjutan program-program penyelamatan terhadap hak-hak negara ya, hak-hak masyarakat. Contohnya ya dalam kegiatan dalam perhutanan sosial ini ada peraturan P83 yang memberikan akses ya terkait masyarakat adat terhadap akses pengelolaan. Saya juga kemarin sempat ke Seget ya, ke distrik Seget. Itu kami melakukan kegiatan verifikasi teknis. Verifikasi teknis terhadap areal yang dimohonkan. Di sana kami memberikan hasil fakta lapangan itu tidak bisa direkomendasikan menjadi izin perhutanan sosial. Kenapa? Karena ada permohonan pelepasan kawasan untuk sawit. Sehingga proses-proses untuk ke tahap penerbitan izin itu tidak
tidak bisa dilanjutkan. Padahal masyarakat di situ ingin sekali areanya diusulkan menjadi izin perhutanan sosial. Permohonan itu sudah tahu dari tahun 2012 sampai sekarang itu tidak tahu apa dilanjutkan atau tidak, tetapi masih aktif sehingga kami tidak bisa melakukan tindakan lanjut untuk merekomendasikan untuk memberikan izin perhutanan sosial. Saya setuju dengan Ibu Naomi untuk masyarakat agar tidak menjual lahan-lahan mereka untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, penanaman sawit, yang tadi dikatakan hanya jangka pendek, sedangkan anak kita ini beranak cucu setiap marga, tahun-tahun ke depan, apakah anak cucu kita bisa melihat hutan lagi atau tidak? Karena ini sudah hutan-hutannya sudah dijual, sehingga perlu ada perhatian pemerintah khusus untuk lahan-lahan yang merupakan lahan-lahan akses kelola masyarakat. Contoh lagi di Jayapura kemarin, kami itu hutan lindung. Hutan lindung itu sudah habis diambil sebagai bahan galian. Itu padahal itu hutan lindung. Kebetulan lokasinya memang dekat dengan jalan raya. Itu akses-akses itu yang terkadang siapa yang ada di balik ini, siapa yang apakah masyarakat sendiri yang sudah mengeksploitasi hasilnya sendiri atau pihak lain yang masuk, itu menjadi kendala-kendala dan harus ada pengawalan dari pemerintah untuk mengawal lahan-lahan dan terutama pada kawasan hutan yang sebagian besar sudah diperjualbelikan. Saya kira ada poin penting juga, Bu. Selain upaya preventif pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menjual lahannya masing-masing, ya kan? Tapi juga penting kiranya ini. Misalnya begini, kita dorong untuk regulasi tentang sepertinya kan belum ada penekanan tegas terkait dengan pelibatan perempuan sebagai pengelola perhutanan sosial ya, Bu ya. Menurut Bu Leni, ini kebijakan apa yang seharusnya dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran perempuan keberlanjutan PS ke depan? Iya. Ini Pak ya, secara implisit memang tidak ada penekanan ya yang terkait pelibatan perempuan ya. Namun secara eksplisit bahwa pelibatan perempuan itu ada dalam kegiatan perhutanan sosial, yaitu memberikan akses kelola kepada masyarakat setempat yang tidak membedakan porsi laki-laki dan perempuan. Ya. Namun saya melihat dari sisi bukan saja akses ya. Kalau tadi kita berbicara tentang percepatan akses kelola, jadi keberlanjutan perhutanan sosial ini bukan hanya pada pemberian akses kelola, tetapi bagaimana keberlanjutan dari program perhutanan sosial itu dengan memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat, masyarakat penerima izin perhutanan sosial. Berbicara tentang kebijakan apa yang seharusnya dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran perempuan untuk keberlanjutan perhutanan sosial, kalau saya lebih menekankan pada kebijakan terkait pengembangan usaha. Karena berbicara tentang kunci keberlanjutan itu yang tadi memberikan akses, selain itu juga peningkatan kapasitas. Mama-mama ini mengharapkan ketika mereka sudah semangat untuk menjaga hutan, untuk memberikan kontribusi terhadap penambahan penghasilan dari kehidupan mereka sendiri, ketika apa yang sudah mereka hasilkan, produk-produk yang sudah mereka hasilkan itu mau dijual kemana? Mereka mau jual kemana? Kemudian ada yang menanyakan bahwa, Bu, kami punya potensi, tetapi kami tidak tahu mengelola potensi itu. Ada juga yang mengatakan, kami punya potensi sangat banyak, tetapi untuk mendistribusinya itu susah. Contoh kemarin di Seget ya, saya di Seget kemarin, saya agak miris. Potensinya itu, Bu, kami punya potensi itu sagu, kami punya potensi kelapa, kami punya potensi rotan. Tetapi ketika kami sudah mengelola itu, kami hanya bisa mengkonsumsi untuk pribadi, keluarga. Karena kami tidak bisa menjual. Kalau mau menjual,
itu biaya transportnya lebih besar daripada biaya produksi kami, sehingga kami akan kalah bersaing. Artinya aksesibilitas dari pemerintah juga harus disiapkan. Aksesibilitas itu harus disiapkan. Harus disiapkan. Iya. Oke. Kasihan mereka hanya ambil dan hanya makan, tidak bisa mana-mana untuk menjual produk mereka. Oke. Sama dengan Bu Leni tadi, Bu Naomi, kira-kira perempuan dan masyarakat adat butuh regulasi atau kebijakan apa dari pemerintah sehingga dapat mendukung keberlanjutan perhutanan sosial di tanah Papua ini, kira-kira? Bu Naomi? Halo? Iya. Halo, bisa dengar? Bisa. Iya. Ya, saya pikir untuk keberlanjutan perhutanan sosial di tanah Papua terkait dengan keterlibatan perempuan tadi ya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu sebenarnya kan seperti tadi disampaikan Bu Leni itu, potensi sebenarnya sih banyak ya kalau di Papua itu. Cuman model pengelolaannya itu yang masih gak jelas. Jadi kita harus bicara dalam konteks membangun perencanaannya itu dalam pengelolaan potensi itu dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir ya, artinya hulu sampai hilir dengan pihak-pihak yang harus dilibatkan atau terlibat. Sehingga masyarakat adat ini bukan saja dia mengalami atau mendapatkan peningkatan dari sisi pendapatan, tapi keberlanjutan untuk terus menghasilkan produktivitas dari komoditas-komoditas yang mereka punya itu bisa terus berlanjut ya, karena tantangannya sih banyak. Kalau hari ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bicara keberlanjutan masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan atau alam. Betul. Ya. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu memang menjadi penting adalah memperkuat masyarakat adat, karena masyarakat adat ketika dia mampu, dia sustain, dia bisa menghasilkan produk, ada peningkatan pendapatan yang cukup, dia akan menjaga keberlangsungan dari sumber daya alam itu. Iya. Nah itu tantangan. Jadi tantangannya itu plus minusnya tuh ada gitu. Plus minusnya tuh ada. Jadi memang kalau kita lihat perempuan seperti tadi, perempuan punya peran yang cukup penting untuk mempengaruhi setiap kebijakan dalam keputusan. Apalagi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Walaupun dia bukan aktor yang bermain di depan layar, tapi dia adalah bagian dari aktor yang ikut memberikan kontribusi terhadap keputusan. Tadi seperti saya sampaikan bahwa di Papua itu dalam kepemilikan itu kan dia menganut sistem itu tadi ya, komunal. Kemudian juga lebih banyak keputusan-keputusan itu dibuat oleh para laki-laki. Tapi peran perempuan itu juga cukup berpengaruh untuk mempengaruhi keputusan. Oleh sebab itu memang perempuan dalam sisi lain itu ya dia punya kemampuan yang lebih sebenarnya yang bisa diperkuat atau disupport untuk bisa menghasilkan peningkatan produk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dipunyai oleh perempuan. Karena kalau bicara soal pasar, mereka kelompok yang cukup eksis dan bisa bertahan di pasar. Iya, betul. Kalau kita jalan di pasar itu pasti lebih banyak kita lihat tuh perempuan-perempuan yang di situ, tidak ada laki-laki. Mama-mama ya? Mungkin satu-satu aja. Mama-mama di sana. Itu secara dia bisa survive di situ sebenarnya. Kita tidak perlu meminta dia pindah ke tempat yang lain yang memang dia butuh waktu untuk penyesuaian. Nah, tapi bagaimana meningkatkan nilai, meningkatkan kreativitas sehingga dia mampu menghasilkan dari satu produk menghasilkan beberapa produk, atau dari satu komunitas bisa menghasilkan bisa menghasilkan manfaat-manfaat yang lain gitu. Nah, oleh sebab itu memang ya perempuan bukan bagian dari kelompok yang lemah, dia kuat sebenarnya. Dia kuat, dia secara naluri itu punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan siapapun gitu. Jiwa bertahannya, jiwa struggle-nya sangat kuat sekali. Oke, Bu Naomi, ini ada pertanyaan dari YouTube.
apa yang selama ini menjadi hambatan dalam proses pengusulan perhutanan sosial, khususnya atau lebih spesifik hutan adat di Papua? Apa yang selama ini menjadi hambatan? Ya, mungkin seperti tadi sudah disampaikan sebenarnya di awal itu, persoalannya sih saya melihat kebijakan ini kebijakan tidak serius sih menurut saya. Jakarta tidak serius gitu. Karena kalau sesuatu serius penting, harusnya kan ada upaya-upaya yang dilakukan secara cepat dan tepat gitu. Iya. Tidak serius itu dalam konteks yang bagaimana, Bu? Karena negara kan sudah punya skema yang lain. Oh iya. Sudah punya skema yang lain yang justru selama ini kan kita lihat, ya skema yang lain dalam arti ya dia sudah punya pola kemitraan dengan kelompok yang lain, dengan kapitalis. Ya, jadi dia lebih memilih bagian dari proses, walaupun dari si kebijakannya ada, tapi dia tidak serius melakukannya untuk ya saya minta maaf mungkin tanda kutip ya, untuk menghambat masyarakat tidak boleh mengelola hutan karena hutan itu akan dikasih kepada orang lain dalam bentuk izin kelola yang diberikan kepada HPH dan lain-lain gitu. Iya. Sehingga rakyatnya dihambat itu. Harusnya kan tidak begitu. Rakyatnya yang harusnya diorganisir, diberdayakan, diberikan akses itu. Kemudian rakyatnya yang bekerja sama dengan kemitraan, dengan pihak siapa yang menurut dia untuk bisa mengantar produk mereka kepada pasar luar dan yang lain gitu. Nah itu, jadi saya menganggapnya begitu. Makanya dibikin hambatan. Kira-kira itulah yang selama ini menjadi problem, kenapa kemudian kebijakan itu hanya berhenti di kebijakan, tidak sampai pada tahap aplikasinya. Iya. Ya. Terus yang berikut begitu, itu soal tadi disampaikan juga sama ya bahwa ya memang harus ada keseriusan. Ya, keseriusan dari pemerintah juga, baik itu di pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk menjalankan amanat sebenarnya. Itu kan amanat dari undang-undang, dari negara ini sebenarnya. Untuk memberdayakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, itu sudah menjadi amanat konstitusi. Harus dilakukan oleh negara. Karena kalau negara tidak melakukan itu artinya negara mengabaikan. Konstitusi itu sendiri. Dia bisa menuntut negara karena mengabaikan tanggung jawab loh. Sementara sumber daya alam rakyat udah dikuras habis-habisan gitu. Oke. Tapi rakyat tidak disejahterakan sebenarnya. Rakyat justru menjadi orang asing di wilayahnya sendiri. Bahkan ketika dia masuk ke wilayahnya sendiri, dia dapat tekanan dan ancaman. Betul. Bahkan dipukul sampai babak belur. Padahal di wilayah adatnya, di tanah, di dusunnya, di hutannya sendiri. Di mana dia lahir dan besar di sana. Tali pusatnya dipotong di situ, dikubur di tanahnya, darahnya tumpah di situ. Tapi coba, dia tidak mengalami itu. Ini kan tidak keadilan, benar-benar tidak fair sebenarnya negara melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, saya memang sebenarnya tidak ingin sih mendorong itu, PS itu. Gitu. Karena saya merasa bahwa saya membawa dokumen 3 komunitas adat punya langsung taruh di meja dirjen. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada tindak lanjut. Sampai detik ini? Sampai detik ini kita ada bicara barang ulang ini, itu tidak ada tindak lanjut sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada masyarakat. Minimal itu disurati, kasih tahu bahwa mungkin proses ini belum bisa dilakukan, karena ada kendala ini, ada hambatan ini, atau ada apa yang harus dilakukan. Itu tidak ada sama sekali. Padahal kita mengantar dokumennya dengan surat lengkap, dengan nomor kontak itu jelas. Ya kalau tidak datang ke sini minimal telepon lah kasih tahu atau SMS aja. Ini kan nggak ada. Jadi saya pikir nggak usah lah dibobongin gitu. Artinya kompleks sekali ya permasalahan tentang perhutanan sosial ini di lingkup pemerintahan dan sampai ke masyarakat adat. Ibu Naomi, kita bisa minta closing statement-nya karena kita terbatas dengan waktu. Kira-kira closing statement-nya Ibu gimana tentang perempuan dan keberlanjutan perhutanan sosial terkait dengan tema kita ini? Iya, ke closing statement saya pikir masyarakat atau perempuan itu nggak bisa lagi kita ragu.
tidak bisa diragukan peran mereka atau kapasitas mereka. Mereka bagian dari kelompok yang akan sustain dalam situasi apapun gitu. Dan untuk keberlanjutan, keberlanjutan daripada perhutanan sosial, saya pikir ya mulailah negara menyadari itu dan coba melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah konkret, baik itu dari pusat sampai ke daerah, supaya rakyat ini tidak boleh hanya menjadi penjaga hutan. Mereka itu pemilik hutan. Dan jangan biarkan hutan rakyat itu dialihkan kepada kelompok lain gitu, dan rakyat menjadi penonton. Gitu. Betul. Mereka harus diberikan kepercayaan dan diberikan mandat, tapi sekaligus harus mendampingi mereka. Ya. Dan memberikan akses, baik itu untuk akses keluar dan termasuk akses untuk pasar dan kemitraan-kemitraan penting yang memang harus dilakukan. Jadi menurut saya, ya mungkin Jakarta dengan Papua itu harus duduk untuk bicara komitmen mereka untuk masa depan perhutanan sosial di tanah Papua. Oke. Begitu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Bu Leni, closing statement-nya? Ya, singkat saja. Ya. Menjadi ibu rumah tangga itu kodrat ya sebagai perempuan. Menjadi penjaga hutan itu luar biasa. Tetap semangat perempuan-perempuan tangguh, hutan memerlukan sentuhan lembut dari tangan para perempuan. Dan ingat, setiap jerih payah lelahmu diperhitungkan kelak. Kami perempuan, kami bisa, kami bangga. Salam perhutanan sosial. Keren sekali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Leni. Terima kasih banyak Bu Leni, terima kasih banyak Bu Naomi telah berkenan hadir, telah berkenan untuk ngobrol bareng. Meskipun singkat, aku kira ini sangat signifikan ya pesan-pesannya, karena emang berdasarkan yang bersentuhan langsung dengan beneficiaries, penerima manfaat langsung, dan tahu realitas-realitas yang sebenarnya gimana. Dan peran perempuan menurut Bu Naomi sama Bu Leni dari pemaparannya cukup sangat progresif, meskipun itu masyarakat adat yang notabene tradisional sekali. Tapi peran-peran perempuan tidak bisa di arus bawahkan kalau berkaitan dengan perempuan itu sendiri. Nah, terima kasih telah berkenan hadir Bu Naomi sama Bu Leni di podcast Perspektif dalam rangka peringatan International Women's Day 2021 berkat kerjasama beritabaru.co dan The Asia Foundation. Nah, diskusi live ini direkam, kemudian hasilnya akan boleh dan menjadi video untuk ditampilkan pada YouTube beritabaru.co, dan juga dalam audio diposting pada akun podcast beritabaru.co. Nanti Bu Leni juga Bu Naomi bisa langsung mengaksesnya di akunnya beritabaru.co, baik YouTube, Facebook maupun podcastnya. Terima kasih sekali lagi Bu Naomi, Bu Leni. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya kira itu saja dari saya. Sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bu Leni, terima kasih. Selamat siang Bu Naomi, terima kasih.